Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ramadan malam ke-22. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa seluruh sahabat-sahabat GSN diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dilancarkan segala usahanya, rizkinya barokah dan banyak, serta selalu diberikan kesehatan ya, supaya ibadah kita di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini bisa lancar, baik puasanya maupun ibadah-ibadah yang lain. Amin, Allahumma amin. Perdelman cap mata, selalu tidak pernah mengkhianati hasil, selalu memberikan kepuasan ketika dijadikan pisau maupun golok sembelih. Nih, modelnya cakep banget, melengkung. Buat Anda yang demen banget, untuk yang demen atau yang terbiasa menyembelih dengan style gaya dorong, baik berlubang maupun tidak berlubang, ini cocok. Full galih sono keling seperti ini. Paksinya dalam dipin pakai dural tanpa simit miting, bisa diselipkan di ikat pinggang sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Cabut semuanya ya, saat Anda membawa golok itu dicabut semuanya. Usahakan cabut semua, tidak dicabut di sarung di sini, selipkan di ikat pinggang ini dicabut tidak, atau di sepatu boot dari bawah dicabut juga masih belum pas atau masih kurang tepat. Melainkan dicabut semuanya begini, pegang, diputar, megangnya begini, set, ditekan punggung bilahnya. Nih perhatikan, modelnya seperti ini, melengkung. Nah, punggung bilah lurus terus melengkung, menaik gitu. Ini cocok banget untuk yang style dorong. Apalagi Anda berani memberi tekanan pada punggung bilah bagian pangkal. Ingat, bagian pangkal, jangan tengah ataupun ujung. Ini salah. Kembali saya ingatkan, kurang pas. Apalagi tangan atau jari kita ini tidak pakai sarung kulit, sarung tangan, sarung pengaman. Biasanya begitu ces gini masuk, darah itu nyembur membasahi tangan kita, jari-jari kita, sehingga licin. Nah, kena air, kena darah, kena keringat, licin. Apa ini kalau grogi bisa meleset, ada yang kejadian ini. Mudah-mudahan seluruh sahabat GSN tidak kejadian seperti itu.
tenang pembawaannya, kuda-kuda pas, eksekusi. Pelan dulu, tidak langsung dihantam, pelan dulu baru dieksekusi. Usahakan saat nafas hewan kurban kita, saat nafasnya keluar, diusahakan. Kalau tidak bisa, diusahakan prosesnya cepat, tekniknya cepat dan tidak lebih dari 3 kali gesekan. Ini perdelman cap mata dari Kaso. Untuk panjang bilah 40 cm, lebar 3,1 terlebarnya ya. Untuk ketebalannya 4 mili, lempeng. Cakep banget, ketajamannya mantap. Tapi kalau saya yang megang, tinggal lihat situasi dan kondisi di lapangan. Ketika sapi itu diposisikan lehernya ndongak, kedua tanduk nempel, baik ada tanduk maupun tidak, tapi nempel posisinya, ndongak, moncong ditekan. Nah itu seperti ini enak, terus bisa sekali atau 2 kali gesekan dan cepat prosesnya. Terus selanjutnya kalau pakai lubang posisinya miring, ngegantung, bagaimana? Itu bisa sebenarnya. Kuda-kuda dipaskan posisi tetap begini tekniknya, tapi agak sedikit gini ya, terus. Atau biar enak, tidak posisi kita tidak miring, itu pegangannya dorik, saat gini, tetap bisa. Dan ini nanti insya Allah akan saya bawa ke RPH untuk malam-malam perpekan ini, malam-malam jelang Idul Fitri ini, perpekan sapi-sapi jumbo, sapi monster keluar. Insya Allah akan saya coba ini dengan panjang 40 bagaimana. Kalau yang 36 sudah pernah saya, tapi gede malahan. 36 model Patimura, lebar di ujung. Nah, handlenya dari tanduk rusa gede, itu bisa. Saya tahun kemarin sudah pernah. Nah tahun ini belum, monster-monsternya belum. Kalau jumbo ya, tapi yang monster 1 ton up itu belum keluar. Oke, kita teskan di tisu. Ini pakai Rikaso di sini, dari Rikaso, ketajamannya seperti ini, sampai menggok. Kita coba bikin lurus ya, lep, mantap banget. Nah ini lurus, jepit lagi 2 jari tengah dan jari telunjuk menghimpit jempolan, tek gini. Terus yang 2 ini, jari kelingking dan jari manis ditekuk. Biasanya kan gini, enak kan gini, secara refleks manusia pasti gini. Usahakan ditekuk, dibuat refleks ditekuk, supaya tidak tersentuh oleh mata bilah yang sedang bergerak. Begitu tekniknya, dan tenang, set. Nah pembawaannya tenang, diusahakan. Ini nggak mudah, belajar slice tisu itu tidak mudah. Jadi di GSN ini tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada rahasia, kita sampaikan tekniknya, kita sampaikan tutorialnya, karena memang ini ilmu. Kalau kita bisa slice tisu, kita bisa mengukur ketajaman sebuah bilah. Seperti ini, sampai tipis begini, bisa mengukur ya. Jadi tahu kalau tulis kertas berarti bagaimana cara mengolahnya ya, di honing, di sharpening, atau di stropping cukup begitu. Di stropping pun begitu, ada stropping varian sapi-sapi, sapi kuda, sapi domba, dan kuda domba. Nah itu pun dia maunya di kulit apa. Itu kalau kita punya beberapa bilah, kita akan tahu. Sudut kemiringannya juga menentukan. Kalau asal-asalan begini, tapi kalau ada yang rewel, bilah itu tidak mau begini, harus begitu, tekanannya, sudutnya, itu nanti akan tahu kalau kita punya banyak bilah. Seperti itu ya. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Dan ketika kita sudah memiliki ilmu, jangan kita jumawa, tapi kita bagikan ilmu itu. Maka ilmu itu akan berkembang dan berkah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran wa anfumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.